Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat semuanya, hari ini kita akan belajar tematik. Masih di pelajaran IPS, tema 4F ya, cita-citaku. Hari ini kita akan belajar masih sumber daya alam. Nah, setelah sebelumnya kita belajar sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan hari ini kita akan belajar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Marilah, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis. Sumber daya alam ini tidak dapat pulih kembali keberadaannya. Oke, sambil disimak, perhatikan gambar-gambar macam-macam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, ada emas, ada besi, dan aspal. Nanti kita bahas satu persatu. Sebenarnya masih ada ya, selain ini bahan-bahan atau macam-macam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Jadi sumber daya alam ini tidak dapat pulih kembali keberadaannya. Seandainya dapat pulih pun akan memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan bisa mencapai ratusan juta tahun. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari batu bara. Nah, ini adalah batu bara. Sesuai dengan warnanya ya, berwarna hitam. Nah, batu bara ini berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri rumah tangga. Jadi banyak sekali ya keperluan industri yang menggunakan batu bara. Kemudian kita lanjutkan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini adalah atau berasal dari plankton atau hewan ya, dan jasad-jasad renik yang telah mati ya, sama berjuta-juta tahun akibat adanya tekanan serta pengaruh suhu di bumi. Kemudian berubah menjadi cairan pekat yang disebut minyak bumi. Nah, ini gambarnya minyak bumi. Nah, ini perhatikan, ini masih asli ya, minyak bumi. Jadi kemudian diolah dari minyak bumi ini, yang antara lain, nah ini hasil pengolahan minyak bumi ya, menghasilkan aftur. Nah, aftur ini digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang. Kemudian bensin nih yang sering kita gunakan, bensin tentunya untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian solar untuk bahan bakar kendaraan diesel, dan oli untuk pelumas mesin. Kita lanjutkan. Emas.
Perhatikan emas, mungkin semuanya juga tahu ya, emas itu ya gold ya. Bahkan warna pun sudah terkenal kalau warna gold itu kuningnya keemasan gitu ya, warna emas itu ya. Jadi warna emas itu punya ciri tersendiri, kuningnya itu kuning emas gitu. Jadi emas itu mungkin semuanya juga tahu. Jadi emas ini digunakan sebagai aksesoris, dan selain aksesoris juga untuk investasi ya, untuk tabungan masa depan juga gitu. Nah, jadi dimanfaatkan juga selain untuk aksesoris atau investasi, dimanfaatkan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari bidang industri bahkan kecantikan. Nah, dan daerah penghasil emas terbesar di Indonesia adalah daerah Mimika di Papua dan Cikotok. Tahu ya, sering mungkin pernah ke Cikotok. Masih kawasan Jawa Barat. Nah, produksi emas Indonesia sebagian diekspor dan sebagian lagi digunakan di dalam negeri. Kemudian kita lanjutkan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang lainnya adalah besi. Ini gambarnya besi, perhatikan, mungkin tahu juga ya besi ini, sebab besi ini banyak sekali digunakan dalam keperluan sehari-hari, terutama peralatan rumah tangga ya. Jadi besi ini dimanfaatkan sebagai bahan baku peralatan rumah tangga, pertanian, otomotif, perkakas, mesin dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali menggunakan bahan dari besi. Jadi besi ini berasal dari bahan yang bercampur dengan tanah, pasir dan sebagainya. Jadi sudah diolah dan dibentuk sesuai pesanan. Nah, itu. Sehingga bisa dibentuk berbagai atau sesuai dengan keperluan. Kemudian aspal. Nah, semuanya juga tahu nih aspal. Aspal. Jadi aspal ini dimanfaatkan sebagai lapisan untuk perkakas permukaan jalan. Nah, aspal ini terbentuk dari sisa penyulingan dari minyak bumi dan alam ya. Aspal dimanfaatkan sebagai lapisan ya untuk perkakas permukaan jalan. Nah, ini ya. Oke. Nah, selain ini sebenarnya masih ada contoh lainnya nih dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini seperti ini namanya bauksit. Nah, bauksit ini sebagai bahan dasar pembuatan aluminium sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pesawat terbang ya, pesawat terbang dan alat-alat keperluan rumah tangga. Kemudian ada ini, tahu ya, ini belerang. Belerang ini warnanya kuning muda dan berbau busuk ya. Kalau yang pernah mencium bau belerang, ini berbau busuk. Belerang ini digunakan sebagai obat-obatan ya, bahan industri korek api dan bahan peledak. Ini non logam ya. Kemudian ada intan. Intan ini dimanfaatkan sebagai perhiasan ya, bisa digunakan untuk mata bor dan alat pemotong kaca. Bentuknya kristal ya. Jadi bentuknya kristal karena dari proses secara kimia. Sudah diproses ya. Kemudian ada, nah ini yang sering ada di rumah-rumah ya, marmer.
rumah-rumah atau bangunan-bangunan lebih terlihat cantik dan mewah. Nah, ini marmer. Marmer ini digunakan sebagai pembuatan lantai, ya bisa juga untuk dinding bangunan. Nah, ini awalnya dari batu kapur ya, kemudian berubah bentuk karena pengaruh suhu dan tekanan. Nah, itu adalah macam-macam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup umat manusia. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan. Jadi kita harus menjaga kelestariannya. Mungkin materi hari ini sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.